Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, Bapak Ibu, wali santri Sekolah Al-Utrujah yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam yang cerah. Alhamdulillah, biasanya di Jogja ini hujan ya. Alhamdulillah malam ini kita cerah. Dan ini adalah nikmat ya. Hujan juga nikmat ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika hujan terus turun ya, maka salah satu yang dianjurkan kita adalah berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, hujan itu semoga engkau curahkan kepada sekitar kami ya, sekitar kami, karena kalau terus-terusan ke kita maka tentunya hal ini juga akan mengganggu aktivitas dan boleh jadi mungkin membawa sedikit banyak madarat ya. Kaum muslimin, Bapak Ibu wali santri Sekolah Al-Utrujah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan, insyaallah kita di malam ini akan terkait dengan anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang anak buah hati bagi kita ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Namun perlu kita ingat bahwasanya anak itu bukan sekedar nikmat yang diberikan kepada kita, yang dianugerahkan kepada kita. Namun dia adalah amanah yang kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban. Anak dia sebagai amanah, buktinya kita tidak bisa request apa yang kita inginkan dari seorang anak. Kita tidak bisa minta hidungnya yang seperti apa, warna kulitnya yang seperti apa, kemudian postur tubuhnya bagaimana. Bahkan jenis kelamin pun kita tidak bisa merequest, kita tidak bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengennya demikian dan demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita, jenis kelaminnya pun ya bukan sesuai request kita. Artinya kalau sesuai dengan keinginan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang jelas ini adalah bukti bahwa anak-anak adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak Ibu wali santri Al-Utrujah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala amanahkan seorang anak kepada kita masih dalam kondisi yang sangat baik. Sangat bagus. Kalau kita bicara tentang manusia, kadang kita diamanahi barang, tapi dalam kondisi barangnya sudah seperti apa? Mungkin sudah second ya, mungkin sudah lapuk, mungkin sudah rentan, dan yang lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala amanahkan seorang anak kepada kita dalam kondisi yang sangat baik. Dalam kondisi yang masih fitrah, masih lurus. Itu yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Dan Allah percaya kepada kita. Waladu yuladu ala fitrah. Seorang anak itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fitrah tauhid, fitrah kebaikan. Ya. Bawaan yang ada pada seorang anak adalah bawaan yang baik. Bawaan yang baik. Ibarat kalau itu adalah barangnya masih gres, masih segelan, masih bagus. Itu yang diberikan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita. Dalam kondisi sedemikian bagusnya Allah Subhanahu wa taala kasihkan kepada kita sebagai amanah. Dan tentunya amanah yang diberikan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab kita
sebagai sosok orang yang diberikan amanah tersebut, maka kita harus bertanggung jawab. Kita mungkin dititipi rumah sama tetangga, ketika tetangganya mungkin mau mudik gitu. Maka kita punya tanggung jawab untuk rumah tersebut. Kita jaga, cek sesekali 2 kali untuk amanah yang diberikan kepada kita. Maka demikian juga dengan seorang anak. Karena dia statusnya adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya tanggung jawab untuk kebaikan dia. Untuk menjaga kualitas dia ketika diberikan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mintai pertanggungjawaban tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Maka ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Allah Subhanahu, pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita berupaya menyelamatkan keluarga kita, anak kita. Dari mana? Dari sengatan api neraka. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, waquduhan nar wal hijarah. Yang kayu bakarnya itu terdiri dari manusia dan juga hijarah, dan juga dari bebatuan. Maka ini tanggung jawab kita, menyelamatkan anak-anak kita dari sengatan api neraka. Karena itu amanah buat kita. Allah ingatkan kalau itu adalah amanah, sehingga wajib dijaga betul-betul. Allah berikan kepada kita dalam kondisi bagus, dalam kondisi baik, maka kita pun dituntut untuk menjaga kebaikan anak kita. Kaum muslimin, Bapak Ibu, wali santri sekolah Al-Uturujah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah tersebut adalah hendaknya kita memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita. Memberikan pendidikan, ini bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan, yang diembankan kepada kita. Pendidikan itu satu hal yang sangat penting untuk anak kita. Mereka terlahir di atas fitrahnya. Kemudian ketika dia lepas dari pendidikan, atau ketika dia salah dalam pendidikan, maka pada saat itu berarti yang berperan adalah orang tua. Maka Rasulullah dalam lanjutan hadis, fa'abawahu yuhawwidan au yunassiran au yumajjisan. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya pola yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak itulah yang kemudian membentuk anak yang tadinya dalam fitrah kemudian bisa jadi berubah. Yang tadinya dalam kelurusan tauhid kemudian bisa berubah. Maka kita sebagai seorang muslim dalam mengemban amanah tersebut, maka kita bertanggung jawab dengan tetap menjaga anak kita dalam jalur fitrahnya, dalam tauhid, di atas agama yang hak, di atas agama yang benar, yaitu di atas agama Islam. Maka kita punya tanggung jawab tuh, untuk terus menjadikan senantiasa anak kita dalam koridor agama Islam. Itu tanggung jawab kita. Bapak Ibu kaum muslimin, wali santri sekolah Al-Uturujah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pendidikan yang sangat penting kita lakukan adalah tahapan pertama. Karena ini adalah tanggung jawab kita. Maka kita harus melewati tahapan-tahapan pendidikan. Maka pendidikan yang tidak boleh kita luput. Sekalipun anak itu kita titipkan di sekolah A, B, dan C. Sekalipun kita percaya dengan program sekolah tertentu. Ini sekolah tahfidz, ini sekolah pesantren.
yang mencetak anak-anak yang penghafal Al-Quran, mencetak anak-anak yang soleh. Kita tidak lepas begitu saja. Tetap kita melepas mereka kepada pondok-pondok, kepada sekolah-sekolah yang kita percayai, namun tahapan pendidikan ini tidak bisa kita lepas. Apa itu? Tahapan pendidikan berupa dengan doa. Seorang ibu, seorang bapak yang menyekolahkan anaknya ke pesantren, tidak kemudian dia lepas tangan begitu saja. Istilahnya mungkin pasrah bongkoan, kalau kata orang Jawa. Pasrah bongkoan. Pokoknya ini Ustaz, ini pondok, silahkan anak saya dicetak sebagai orang atau menjadi orang yang soleh. Ini sekolah, silahkan anak saya dicetak jadi anak yang hafal Quran. Tidak demikian. Kita harus sebagai orang tua harus juga terus tidak bosan-bosannya memberikan pendidikan dalam bentuk doa setidaknya. Doa-doa kita panjatkan kepada Allah di sepertiga malam, di setiap antara azan dan qomat, di waktu-waktu mustajab, di hari Jumat. Kita panjatkan doa-doa kita untuk kebaikan anak kita, untuk agar senantiasa anak kita tetap lurus dalam koridor fitrahnya, tidak menyeleweng. Ini tahapan yang sangat sekali penting dilakukan oleh orang tua. Dan terkadang ini banyak dilupakan. Mungkin banyak terlupakan. Dia tidak lupa mencari uang untuk menyekolahkan anaknya. Memasukkan ke sekolah yang dalam benaknya itu adalah sekolah terbaiknya. Tapi ternyata dia lupa untuk memberikan doa-doa untuk anak-anaknya. Padahal bagi seorang mukmin doa adalah senjata. Doa adalah senjata. Bagaimana dia berperang kalau seandainya senjata dia tidak punya? Maka doa itu satu hal yang sangat sekali tidak boleh kita lupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka pasti aku akan ijabah. Dan Allah katakan orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, yastakbirun, sombong terhadapku, mereka yang tidak mau berdoa kepada Allah, Allah katakan sebagai orang yang sombong. Bagaimana? Sayadkhuluna jahannama dakhir. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan hina dina. Maka kaum muslimin, Bapak Ibu, wali santri sekolah Al-Utrujah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagus apapun program yang dimiliki oleh sekolah manapun, maka jangan lepas dari doa yang kita panjatkan kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Bagaimana kita mau lepas dari doa, padahal para nabi untuk memiliki seorang anak yang tetap dalam fitrahnya, mereka memanjatkan doa kepada Allah, meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah kita lebih pantas untuk kemudian pasrah bongkoan, kita serahkan ke sekolah, sudah cukup, itu bagian daripada pendidikan dari yang dilakukan orang tua? Tidak. Kita minta kepada Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada hambaku anak-anak yang saleh, anak-anak yang tetap dalam fitrahnya. Nabi Ibrahim juga mengatakan dalam ayat lain, dalam firman Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Tuhanku, wahai Rabb, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak-anak cucuku dari mana? Dari menyembah berhala-berhala.
Menyembah berhala berarti dia menyeleweng dari fitrah. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah agar anak keturunannya terlepas dari menyembah berhala, dari melakukan kesyirikan, dari menyeleweng dari tauhid Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah seorang anak. Ini yang dilakukan oleh seorang nabi. Dia memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala doa-doa. Maka kita sebagai manusia yang mungkin ya jelas-jelas dosa saja belum terjamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi metode pendidikannya belum, mungkin masih jauh dari penjaminan seorang anak itu baik. Maka kita jauh lebih layak untuk meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah, anak-anak yang tetap dalam fitrahnya ketika dia terlahir, ketika Allah berikan amanah kepada kita. Itu yang tahapan yang pertama. Bapak Ibu kaum muslimin, wali santri sekolah Al-Utrujah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang tua, kita adalah lingkungan pertama bagi anak-anak. Begitu dia terlahir ke dunia ini, begitu Allah Subhanahu wa taala pasrahkan amanah ini, maka kitalah lingkungan yang pertama bagi dia. Lingkungan yang pertama bagi seorang anak. Oleh karena demikian, hendaknya kita upayakan lingkungan itu adalah lingkungan yang baik bagi mereka. Lingkungan yang tetap menjadikan mereka dalam koridor agama, dalam koridor fitrahnya. Kita upayakan lingkungan itu adalah lingkungan yang demikian. Dengan apa kita mengupayakannya? Sebagai mewujudkan lingkungan yang baik bagi anak-anak. Dengan memperbanyak amal saleh. Dan memperbanyak amal saleh. Dan anak-anak akan lihat. Sehingga mereka akan juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Maka sangat penting sekali lingkungan itu untuk seorang anak. Dan lingkungan yang pertama adalah kita sebagai orang tua bagi mereka. Yang pertama kali dilihat itu kita, orang tua. Maka jangan sampai ternyata mereka anak-anak melihat kita dalam kondisi yang tidak baik. Jauh dari amal saleh. Bahkan mungkin dekat dengan keburukan, dekat dengan maksiat. Maka ini satu hal yang sangat sekali dikhawatirkan. Dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang orang tua itu sangat sekali mempengaruhi anak. Pertama secara lingkungan, maka Rasul bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang itu di atas agama temannya. Kenapa? Teman itu mempengaruhi. Teman itu adalah lingkungan. Dan lingkungan yang pertama adalah kita. Maka kalau kita bagus, maka akan mempengaruhi bagus. Tapi kalau kita tidak bagus sebagai lingkungan bagi anak-anak, maka mereka pun akan terpengaruhi ketidakbagusan. Maka ini penting sekali. Hal yang kedua bagi seorang anak dalam rangka mempertanggungjawabkan amanah adalah kita membentuk lingkungan yang bagus untuk mereka, anak-anak. Untuk mereka, anak-anak. Terlepas dari itu atau lebih dari hal sekedar membentuk lingkungan yang baik bagi anak-anak, maka amal soleh yang dilakukan oleh seorang orang tua itu akan mempengaruhi untuk anak-anak. Dari segi apa? Bahkan ternyata dari segi rizki, kesehatan anak-anak. Rizki, kesehatan anak-anak itu juga akan dipengaruhi oleh amal soleh orang yang dilakukan oleh orang tua.
sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihah wa kana abuhuma salihah." Ketika Nabi Musa melakukan perjalanan, dan salah satu yang dilakukan dalam perjalanannya adalah Nabi Musa membangun kembali rumah yang hampir roboh. Allah katakan kepada Nabi Musa, adapun Nabi Khidir katakan kepada Nabi Musa, dan ini diabadikan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi tadi, adapun tembok tadi yang hampir roboh, yang kemudian kita tegakkan lagi, maka di bawah rumah tersebut itu terdapat kanzun, terdapat harta yang sangat banyak. Ya. Dan ketahuilah, wa kana abuhuma salihah. Dan rumah itu adalah rumah yang dimiliki dua anak yatim yang orang tuanya sudah meninggal dan dia adalah sosok yang saleh. Orang tuanya sosok yang wa kana abuhuma salihah, kata Allah. Dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk melakukan perjalanan yang jauh. Salah satu tujuannya menegakkan kembali rumah yang hampir roboh. Ini seorang nabi diutus untuk itu. Luar biasa. Berarti ada satu hal yang sangat agung yang kemudian Allah membuat Nabi Musa diutus seperti itu. Dan ternyata Allah abadikan. Hal yang membuat Allah demikian mengutus Nabi Musa adalah karena kesolehan seorang orang tua. Allah jaga hartanya untuk siapa? Untuk anak-anaknya. Allah menjamin anak-anak tersebut, bahkan hartanya, karena amal saleh yang dilakukan orang tuanya. Maka penting sekali. Terlepas dari membangun lingkungan yang bagus buat anak, tapi ternyata amal saleh yang dilakukan oleh orang tua juga akan mempengaruhi dari kebaikan seorang anak di dunia ini. Baik kaum muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati. Kemudian berikutnya, di antara bentuk pertanggungjawaban kita dalam mengemban amanah ini sebagai tanggung jawab, dan kita senantiasa menjadikan anak itu dalam batasan-batasan tauhid, dalam batasan-batasan agama, maka diantaranya juga hendaknya kita mendoakan anak-anak tersebut agar senantiasa mereka terlindungi dari gangguan, terlindungi dari segala bentuk gangguan. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau berdoa untuk perlindungan bagi cucu beliau Hasan dan Husain. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan doa untuk Hasan dan Husain, ya. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammahu min kulli ilm. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW untuk perlindungan Hasan dan Husain. U'idhukuma bikalimatillahi tammah. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, yang sempurna untuk kalian, untuk Hasan dan Husain, untuk kalian berdua. Dari mana? Min kulli syaitanin wa hamma, dari gangguan setan dan binatang yang beracun. Wa min kulli ainin lammah, dan dari setiap pandangan yang jahat, pandangan yang penuh hasad. Ini perlu kita lindungi mereka dari hal-hal yang seperti itu. Karena anak-anak belum bisa berdoa untuk dirinya.
Kalau bukan kita sebagai orang tua, maka bagaimana anak-anak mau berdoa padahal mereka belum bisa, masih bayi. Maka hendaknya kita doakan mereka agar terlindung dari segala macam gangguan, apakah itu gangguan yang muncul dari setan ataukah muncul dari pandangan jahat manusia. Demikian Bapak Ibu wali santri pesantren sekolah tahfidz balita Al-Utrujah yang kami muliakan. Tentunya yang singkat ini mungkin banyak hal yang mungkin membuat ya kurang enak didengar dalam ucapan, maka tentunya kami mohon maaf atas hal demikian dan kami kembalikan kepada moderator. Ya, jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullahu khairan kepada Ustadz JJ Rijalul Haq